Brosis, saat ini kita masih berada di tengah pandemi COVID-19. Tetapi meskipun masih berada di tengah pandemi COVID-19, kita harus tetap produktif ya, karena pemerintah juga sudah menerapkan new normal atau adaptasi kebiasaan baru. Tetapi yang perlu kita sadari bahwa dengan adanya COVID-19 ini, semuanya serba online. Mulai dari belajar, kerja, maupun ibadah, semuanya serba online. Bahkan, meet up ke teman-teman kita yang mungkin malas keluar ya karena masih ada COVID-19 ini, lebih memilih untuk ketemu via virtual atau via online melalui media-media khususnya seperti itu. Mungkin Brosis semua sudah familiar ya dengan beberapa aplikasi meeting online ini, misalkan kayak Zoom, Google Meet, atau Webex application, dan Microsoft Teams, ataupun aplikasi lainnya. Tapi, apakah Brosis sudah tahu bagaimana mengoperasikan aplikasi-aplikasi meeting tadi? Karena untuk penggunaannya sendiri itu berbeda-beda ya. Ada yang khusus untuk host atau yang mengadakan meeting, dan ada partisipan yang tinggal join ke meeting kalian. Kali ini aku akan memberitahu tutorial salah satu aplikasi meeting yaitu Zoom Meeting buat kalian yang mau mengadakan meeting atau partisipan join ke meeting yang diadakan oleh host kalian. Bagaimana tutorialnya? Simak terus videonya sampai selesai. Oke, jadi langkah pertama yang perlu kalian lakukan adalah membuat akun di aplikasi Zoom itu. Jadi kalau misalkan belum mempunyai akun, ini langkah pertamanya, ketikkan saja Zoom di browser kalian ya. Bisa itu Google Chrome atau Mozilla Firefox, tergantung aplikasi atau browser kalian ya. Sorry. Ketikkan saja Zoom, di enter, nanti akan muncul beberapa link seperti ini. Kalian tinggal klik saja link yang pertama ini untuk membuat akun di aplikasi Zoom. Diklik saja, tunggu sampai proses loadingnya selesai. Nah, setelah halaman pertama dari Zoom ini sudah muncul, buat kalian yang belum mempunyai akun, di sini ada tertulis sign up free. Di sini, nah di sini sign up free, tinggal kalian klik saja sign up free-nya. Atau di kanan sini juga ada sign up it's free. Jadi bisa di sign up free atau sign up it's free. Buat kalian yang belum mempunyai akun Zoom. Oke, setelah muncul halaman ini, kalian masukkan saja tanggal lahir kalian ya. Jangan khawatir, tanggal lahir kalian tidak akan muncul di aplikasi Zoom nanti atau di akun Zoom kalian, karena di sini sudah tertulis this data will not be stored, tidak akan muncul seperti itu. Karena aku sudah punya akunnya, jadi aku buat ini asal-asal ya, tanggal lahirnya. Kalau kalian yang belum punya, masukkan sesuai tanggal kelahiran kalian dengan urutan bulan, tanggal, sama tahun. Jangan kebalik. Bulan, tanggal, sama tahun lahir kalian. Setelah selesai, tinggal klik continue yang ada di kanan ini. Setelah kalian berhasil memasukkan tanggal lahir kalian, di sini muncul beberapa opsi untuk mendaftar akun di Zoom ini. Pertama, bisa kalian gunakan email. Pertama, bisa kalian pakai email ya. Email kalian, your work email address, atau bisa juga kalian menggunakan Google akun atau Google email kalian, dan juga bisa gunakan Facebook. Kalau untuk yang SSO ini diperuntukkan untuk perusahaan. Karena apa? Karena ketika kita mendaftar menggunakan metode SSO ini, dia akan muncul langsung domain khusus untuk perusahaan. Jadi kalau misalkan kalian yang mau menggunakan Zoom ini untuk keperluan pribadi, misalkan kayak ketemu teman-teman, atau belajar, atau dan lain sebagainya, atau bekerja, kalian gunakan saja tadi metode untuk mendaftar menggunakan email, atau Google, atau Facebook. Lihat ini,
Untuk yang sign in with SSO, your company domain. Jadi memang ini khusus untuk perusahaan. Jadi masukkan saja email kalian di sini atau Google atau Facebook. Karena aku juga sudah mempunyai akun, jadi aku lewati skip ini, lewatin metode ini. Jadi setelah kalian memasukkan email kalian di box ini atau sudah terdaftar lah gitu ya, sudah terdaftar, sudah sukses atau sudah berhasil gitu, kalian langsung pergi ke email kalian, inbox khususnya. Karena di situ ada email dari Zoom-nya sendiri, yaitu berisi email aktivasi akun kalian. Jadi akun kalian yang telah terdaftar ini harus diaktifasi dulu, supaya bisa digunakan di aplikasi Zoom-nya. Kalau misalkan sudah terdaftar tapi belum diaktifasi, ya nggak bisa login ke Zoom-nya. Makanya kalian aktifasi dulu email kalian atau akun kalian di inbox. Biasanya kalau di inbox-nya itu langsung berisi link untuk auto aktivasi akun kalian dari pihak Zoom-nya. Makanya perhatikan langsung ke inbox kalian. Oke, setelah kalian sudah mempunyai akun Zoom, langkah keduanya adalah mendownload aplikasinya. Sama tadi, buka browser kalian, tinggal ketikkan saja Zoom di search engine kalian. Tapi bedanya di sini, kalau tadi kan kita klik link yang pertama ini. Kalau untuk download, tinggal klik downloadnya ini saja. Dan seperti biasa, ikuti saja proses download, dan setelah download, proses instalisasinya sampai selesai. Karena aku di sini sudah punya aplikasinya, jadi aku lewati metode ini. Tapi buat kalian yang belum punya aplikasinya, download dulu ya. Download yang pertama ini saja, Zoom Client for Meetings, oke? Kita next ke tutorial yang selanjutnya. Oke, setelah aplikasinya sudah selesai di-download dan diinstal di PC ataupun komputer kalian, atau nanti di HP juga ada beberapa tampilan seperti toolbar ini. Di sini juga menampilkan tanggal dan waktu saat ini. Dan tutorial yang aku lakukan saat ini dibagi menjadi dua part. Part pertama yang saat ini mau kita bahas, itu untuk tutorial bagi host atau bagi pihak yang mengadakan meeting. Dan tutorial yang kedua aku tujukan buat kalian yang partisipan atau yang orang-orang atau pihak-pihak yang langsung join saja ke meeting yang telah diadakan oleh host. Oke, langsung saja untuk host. Di sini ada new meeting. Kalau kalian mau mengadakan meeting, membuat jadwal meeting itu, sebentar, aku jelaskan dulu satu-satu ini. New meeting ini untuk host, nanti join ini untuk partisipan. Kemudian schedule ini semacam agenda ya. Agenda pengingat kapan kalian akan mengadakan meeting. Mulai dari tanggal kapan kalian meeting, jam berapa, durasinya berapa jam, kemudian siapa saja yang boleh mengikuti, dan sebagainya. Jadi bisa langsung mengingatkan kalian kalau misalkan ada agenda meeting, langsung aja tulis di sini, biar Zoom mengingatkan kalian juga. Itu kalau kalian meetingnya menggunakan aplikasi Zoom ya, kalau aplikasi lain tidak akan teringat gitu. Kemudian share screen. Nah, semua ini nanti akan aku jelaskan, tiga ini akan aku jelaskan dalam video tutorial ini. Oke, buat host, kalau kalian mau mengadakan meeting, langsung tekan toolbar meeting ini atau tool meeting ini. Di sini akan menunjukkan your personal meeting ID atau meeting ID kalian, angka-angka ini. Untuk mengetahui lebih lanjut informasi mengenai my personal meeting ID ini, tinggal kalian klik show meeting invitation. Nah, di sini kan ada muncul join Zoom meeting, ada link seperti itu dan meeting ID dan sebagainya ini. Inilah yang kalian sharekan ke partisipan kalian atau ke anggota kalian yang mau join dengan kalian, join meeting maksudnya begitu. Bisa kalian copy saja linknya ini. Nanti dari partisipan tinggal klik link ini dan akan otomatis langsung menuju ke halaman meeting dengan kalian sebagai host. Itu cara pertama, bisa kalian sharekan linknya ini saja, atau bisa kalian sharekan juga meeting ID di sini. Kalau meeting ID ini dia kerjanya dua kali. Kenapa? Karena pertama kalian harus masukkan meeting ID buat kalian host, buat kalian peserta maksudnya. Kemudian kedua kalian juga harus masukkan password. Kalau yang link ini hanya sekali tekan saja langsung otomatis menuju ke halaman meeting tersebut. Oke, bisa juga di sini copy invitation, nanti di-share kemana dan sebagainya.
Jika kalian sudah men-sharekan invitation, link invitationnya ataupun meeting ID dan password ke partisipan kalian, tinggal klik tombol start ini untuk mulai meeting. Jadi pastikan laptop kalian support kamera ya. Sudah ada bawaan laptop, atau bagi kalian komputer kan nggak ada kamera ya. Tinggal kalian tambahkan webcam saja. Oke, setelah kalian tadi klik start, di sini sudah muncul meeting topics. Nanti kalian bisa juga edit ya di halaman sini, edit keterangan apa, misalkan meeting topiknya apa, passwordnya apa, dan sebagainya bisa kalian edit di bagian edit ini tadi. Nah, setelah itu, ini ada beberapa tombol ya. Pertama-tama yang harus kalian perhatikan, ini penting ya, perhatikan, karena ada beberapa kali teman-teman aku atau bahkan keluarga aku juga masih kebingungan mengenai tahap pertama ini. Ini kan halaman pertama, mana kameranya kok nggak muncul? Pasti pertanyaannya begitu kan? Kok nggak ada muncul muka kalian di video dan sebagainya? Nih, di bawah ini ada tombol start video. Start videonya masih tanda merah silang gitu. Itu menandakan bahwa kalian memang belum mengaktifkan kamera di laptop kalian ataupun di komputer kalian dengan menggunakan webcam. Untuk mengaktifkannya tinggal klik saja. Inilah langkah pertama kali yang harus kalian lakukan, baik untuk host ataupun untuk partisipan. Kalian kalau misalkan mau join meeting ini, pastikan kalian sudah tekan ini dulu yang pertama kali ya, supaya nanti selama meeting muka kalian nampak di video. Kalau misalkan kalian nggak tekan ini ya, seperti ini aja tampilannya, nggak akan muncul video kalian. Yang nantinya akan muncul di host ataupun di partisipan lainnya hanyalah foto akun kalian. Foto ini, akun meeting kalian. Nah, setelah muncul videonya ini sudah nampak ya, berarti ini artinya kameranya sudah aktif, partisipan lain maupun host kalian juga sudah terkelihatan ya ini. Lalu langkah kedua setelah kalian mengaktifkan kamera, di sini ada icon seperti mikrofon dan di bawahnya ada tulisan mute. Ini artinya untuk mengaktifkan speaker di laptop ataupun di komputer kalian. Jadi misalkan kalau kalian tekan seperti ini, unmute, you are muted. Jadi suara kita, meskipun kita ngomong gini, nggak akan kedengaran di orang lain ataupun di hostnya. Untuk mengaktifkan suaranya, tinggal klik saja ini, ada mute. Lalu untuk settingannya, buat kalian yang laptopnya tidak, atau kalian yang tidak menggunakan mikrofon tambahan ya, bisa ikuti setting aku ini. Mikrofon, select a microphone, dan select speakernya. Ikutin settingan aku aja. Tapi buat kalian yang misalkan menggunakan mikrofon eksternal ya, mikrofon tambahan gitu, settingannya bisa berbeda lagi. Nah, untuk settingannya bisa kalian klik audio settings ini, untuk setting lanjutan dari audio ataupun speaker kalian, supaya nanti di orang lain bisa mendengarkannya dengan baik. Nah, ini untuk speaker bisa ada tambahan. Biasanya kalau ada mikrofon tambahan, ini ada pilihan lagi tambahannya, sama dengan juga mikrofon ini. Ini untuk mengetes volume suara kalian tuh sudah besar atau belum, sudah kedengaran dengan baik atau belum, itu bisa kalian tes speaker maupun tes mic, begitu. Itu langkah kedua yang harus kalian perhatikan. Nah, kemudian untuk security di sini, security artinya kalian sebagai host bisa mengatur partisipan kalian. Apakah partisipan kalian tuh bisa share screen, bisa chat dengan kalian, atau bisa mengganti nama mereka dengan misalkan nama lain atau nama palsu begitu. Jadi kalian bisa mengatur, sebagai host bisa mengatur partisipan kalian. Lalu di sini partisipan ini hanya menunjukkan list dari partisipan kalian tuh berapa orang gitu. Lalu di sini chat, bisa kalian chat dengan partisipan kalian, dengan orang-orang yang lain. Tapi di sini juga perlu diperhatikan, kalau misalkan kalian mau message dengan semua anggota kalian, di sini klik everyone. Jadi orang-orang yang ada di meeting kalian ini akan mengetahui pesan kalian melalui chat ini. Tapi kalau misalkan kalian mau chatnya itu hanya untuk orang-orang tertentu saja, misalnya kayak personal chat, itu kalian tinggal klik di sini dan nanti biasanya di bawah sini ada nama list anggota kalian atau partisipan kalian. Seperti itu. Ini karena aku nggak ada yang join, jadi ya karena sendiri gitu ya. Biasanya ada muncul list nama-nama seperti itu.
tinggal kalian klik saja untuk misalkan kalau mau personal chat. Oke, bisa kalian juga di personal chat ini untuk mengirimkan file, baik itu dari Dropbox, dari Microsoft OneDrive atau Google Drive, atau dari file di komputer kalian. Oke. Nah, ini share screen yang perlu kita perhatikan bersama. Yang terpenting dari share screen itu tujuannya untuk menampilkan file-file kalian yang ada di PC, yang dimana file itu mau kalian bagikan kepada peserta lain, atau juga bisa menampilkan presentasi dari hasil kerja kalian. Jadi, langkah pertama yang perlu kalian perhatikan untuk bagian share screen ini, klik tombol share screen ini, dan lihat select a window or an application that you want to share. Jadi share screen ini bertujuan untuk menampilkan file-file yang kalian mau bagikan kepada orang lain. Jadi kalian jangan klik dulu tombol share screen ini, jangan diklik dulu, tapi kalian klik dulu atau pilih dulu file yang mau kalian sharekan, dipersiapkan gitu, file yang mau dipersiapkan gitu. Dalam hal ini aku siapkan dulu jurnal ini, di open, dan jangan ditutup filenya, jangan di close, tapi di minimize saja. Nanti akan muncul seperti ini. Aduh, laptopnya not responding, maklum laptop jadul, laptop low end PC banget, 2 GB RAM. Jadi maklum kalau agak lelet ya, ini bukan agak sih, udah lelet banget deh. Oke, karena apa? Karena kalau misalkan kalian klik tombol share screen langsung, itu kan namanya juga share screen, menampilkan layar desktop kalian, dan tidak menampilkan apa-apa, hanya menampilkan layar dari PC ataupun laptop kalian. Misalkan kalau kalian buka file dari situ, ya tidak akan muncul di partisipan ataupun di hostnya. Yang kalian harus lakukan ya klik filenya tadi, file yang telah kalian persiapkan, yang mau dibagikan kepada partisipan lain, seperti itu. Lalu di sini ada tombol record. Jadi kalau record ini ya kalian merekam seluruh jalannya meeting dari awal sampai akhir, dan bisa juga di-save di PC ataupun laptop kalian. Lalu satu lagi, misalkan kalau kalian mau mengganti latar belakang background dari video kalian, itu bisa kalian choose virtual background. Tapi perlu diperhatikan di sini, virtual background ini hanya untuk laptop-laptop dengan spek yang lumayan tinggi lah ya, spek dewa ya. Kalau spek-spek laptop kayak 2 GB gitu nggak akan cukup, nggak akan kuat. Nanti ada keterangannya, dia nggak support gitu dengan laptop yang low end gitulah. Atau minimal dia ada 4 atau ke atas gitu. Ini ada beberapa virtual background yang bisa kalian pilih. Dan kalau misalkan mau tambahan ini, I have a green screen atau enggak begitu ya. Tapi aku nggak pernah pakai sih ini, karena memang laptopnya nggak support. Itu alternatif aja, fakultatif lah istilahnya gitu kan. Boleh diikuti, boleh enggak. Yang penting kan video kalian kelihatan jelas di kamera. Oke, itulah tutorial yang pertama buat host. Dan tutorial kedua ini nggak jauh beda sih sama host. Ini aku end dulu. Oh ya, terakhir untuk host, kalau kalian mau selesai meeting, tinggal klik end ini aja ya. End meeting for all sama leave meeting. Kalau misalkan kalian tekan end meeting for all, meskipun partisipan kalian nggak keluar dari meeting ya, tapi ketika kalian klik ini, otomatis semua yang langsung keluar yang ada di dalam sini, yang ada yang ikut partisipan itu. Tapi kalau misalkan kamu hanya tekan leave meeting ya, hanya kamu aja sebagai host yang keluar, tapi partisipan kamu masih join di meeting roomnya itu. Jadi kalau misalkan kalian mau mengakhiri semuanya, berserta juga dengan partisipan-partisipannya, end meeting for all. Gitu ya. Oke, untuk yang partisipan tutorial yang kedua, ini nggak jauh beda dengan yang host. Ketika kalian sudah mendapatkan link invitation atau meeting ID dari host kalian tinggal klik saja linknya itu yang pertama ya. Ada 2 cara untuk bisa join ke meeting room dengan host. Cara pertama dengan klik langsung link yang diberikan oleh host kalian, seperti yang tadi sudah aku jelaskan sebelumnya, atau yang kedua bisa menggunakan meeting ID dan password. Untuk meeting ID dan password kalian bisa masukkannya melalui tombol join tadi. Di sini langsung menunjukkan enter meeting ID or personal link name. Di sini bisa kalian ketikkan nomor atau meeting ID yang
sudah dikasih oleh host kalian. Nanti tinggal join, dan juga jangan lupa setelah ini nanti dia arahkan untuk menunjukkan password. Dan kalau untuk partisipan kurang lebih sama dengan host, ada start video, kemudian ada tombol mute, dan tombol-tombol yang tadi yang sudah kusampaikan di host itu juga akan kalian pakai juga ketika kalian sebagai partisipan. Yang terpenting buat host sama buat partisipan, kalian harus pastikan kamera kalian sudah aktif dengan menekan tombol video tadi, start video, dan suara kalian sudah aktif juga dengan mengaktifkan tombol mute tadi. Karena kalau misalkan dua hal tadi tidak kalian lakukan di awal, ya nanti orang lain tidak akan melihat ataupun mendengar suara kalian di meeting room itu. Oke, itulah tutorial cara mengoperasikan aplikasi Zoom buat kalian yang mau mengadakan meeting atau meet up dengan teman-teman kalian melalui virtual. Namun, sedikit catatan buat penggunaan aplikasi Zoom ini, bahwasannya kan tadi kita membuat akun secara gratis, ya kan, di websitenya Zoom tadi. Dan untuk akun-akun yang gratis ini, yang pendaftarannya gratis, itu ada sedikit pembatasan dari Zoom-nya. Karena apa? Karena durasi waktu yang diberikan oleh Zoom buat kita yang mendaftarnya dengan gratis, itu durasi penggunaan aplikasinya hanya 40 menit. Ingat, hanya 40 menit. Setelah 40 menit itu selesai, otomatis langsung keluar tanpa kita mengklik end meeting tadi. Kalau misalkan kalian mau lebih durasi meetingnya itu, ya kalian harus berbayar, menggunakan akun berbayar seperti itu. Buat kita-kita yang pendaftarannya gratis itu hanya 40 menit. Dan kalau bagi aku sih ya cukup-cukup aja ya untuk virtual meeting, tapi nggak tahu ya, kan tergantung kebutuhan seperti itu. Ini hanya untuk tambahan info buat penggunaan aplikasi Zoom. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga tahu informasi akan hal ini. Dan silakan komen di kolom komentar. Mau request pembahasan apa, kemudian mau kasih penilaian dengan video ini, dipersilakan banget proses. Aku terbuka untuk kritik dan saran, supaya video ataupun channel ini bisa berkembang dengan lebih baik. Tetap semangat dan jangan lupa untuk selalu bahagia. I'll see you on my next video. Bye-bye.